Nah, sampai di sini kita sudah selesai untuk mendesain alignment vertikal di Excel. Selanjutnya kita bisa pindahkan ke Civil 3D atau kita gambar di Civil 3D. Kita masuk ke Civil 3D. Nah, di sini sudah ada profil view yang kita tampilkan. Untuk penggambaran alignment vertikalnya, kita bisa buat garis bantu dulu, yaitu dengan menggunakan garis bantuan X dan garis bantuan Y, agar penggambaran alignment vertikal bisa lebih mudah. Caranya yaitu garis bantuan X itu kita ambil dari nilai panjang kelandaian. Saya tandai dulu. Kemudian untuk garis bantuan Y kita ambil di Civil 3D berdasarkan skalanya. Jadi di sini saya sudah buat catatan bahwa skala Civil 3D itu sama dengan vertical exaggeration dengan catatan current horizontal scale itu sama dengan drawing setting atau tetap 1:1000. Coba kita lihat Civil 3D. Nah, di sini skala yang saya pakai 1:1000 di kanan bawah. Kemudian kita select profilnya, klik kanan, edit profile view style. Di bagian graph, nah di sini muncul bahwa current horizontal scale tetap 1000 sama dengan yang di drawing setting atau kanan bawah yang tadi kita lihat. Kemudian nilai vertical exaggeration-nya atau horizontal dibandingkan vertical scale-nya adalah 5. Nah, nilai 5 ini kita masukkan ke Excel, 5 di sini. Untuk nilainya itu akan didapatkan dari nilai panjang kelandaian dikali dengan gradien, kemudian dikalikan dengan skala Civil 3D, yaitu nilai vertical exaggeration tadi. Nah, dari sini kita sudah bisa mulai menggambar garis bantuan X yang didapat dari panjang kelandaian dan garis bantuan Y. Oke, kita mulai menggambar. Kita masuk ke Civil 3D. Ini kita close saja. Oke, kita perbesar dari sini. Ini kita bisa hapus saja. Kita ketikkan PL untuk polyline, karena ini cuma garis bantuan ya. Kita aktifkan ortho mode yang kanan bawah ini atau F8. Kemudian yang pertama yaitu panjang kelandaiannya 250. Kita klik di sini, panjang kelandaiannya 250, kita ketikkan enter. Kemudian ke atas untuk nilainya 62,35. Ke atas 62,35, enter. Kemudian ke kanan lagi, panjang kelandaian kedua 250, ke atas 60, ke kanan 185, ke atas 45, ke kanan 395, ke atasnya 0 karena elevasinya sama. Karena ke atasnya 0, maka sebenarnya kita bisa escape atau kita tarik saja ke atas ini, karena ini cuma garis bantuan. Jadi nantinya pada saat penggambaran alignment vertikal kita stop di sini. Kita PL lagi untuk polyline untuk mulai dari awal sini. Oke, yang tadi awal Y-nya 0, kemudian selanjutnya 249. Ke kanan 249, ntar. Kemudian ke atas 60, ke kanan 211, ke atas 50, kemudian ke kanan 532, kemudian ke atas 0. Nah, kalau 0 kita bisa sebenarnya escape
atau hentikan garis ini, atau kita bisa kasih ke atas saja karena ini hanya garis bantuan. Jadi kita bisa tahu perbedaan setiap alinyemen vertikalnya. Kita lanjut ke kanan, yaitu 231 polyline. Ke atas 55, ke kanan 565, ke atas 0 lagi. Oke, kita tarik ke atas saja. Kemudian polyline lagi, kita mulai dari sini, ke kanan 249, kemudian ke atas 60, ke kanan 111, kemudian ke atas 26,75. Kita escape jika sudah, dan ya, ini bisa kita hapus saja. Dan inilah garis bantuan kita. Sekali lagi, ini cuma garis bantuannya. Sekarang kita sudah bisa menggambar alinyemen vertikal. Caranya, kita ke profile yang ada di menu home, profile, kemudian profile creation tools. Kita klik, kemudian di sini ada perintah select profile view to create profile. Kita pilih profile view-nya yang ini, dan otomatis akan terbuka create profile view. Untuk namanya kita namakan profil rencana dalam kurung alinyemen vertikal Jalan Novaka. Deskripsi silahkan diisi jika mau, jika tidak mau juga tidak masalah. Untuk profil style pakai default saja. Untuk desain kriteria kita checklist. Di sini pakai ASTO 2011. Jika sudah, klik OK. Maka akan terbuka profile layout tools. Nah, disinilah sebenarnya kita baru mulai menggambar alinyemen vertikal. Kita pilih yang paling kiri, kemudian pilih draw tangan. Kemudian dengan menggunakan garis bantuan yang tadi, kita mulai dari awal tikungan. Kemudian kita matikan ortho mode yang kanan bawah ini atau F8. Kemudian kita sambungkan ke setiap titik di garis bantu tadi. Nah, kalau ada garis bantuan seperti ini, kita jadi mudah. Nah, yang ini tadi kenapa kita tarik dia ke atas kalau Y-nya itu 0, supaya sekarang pada saat menggambar alinyemen vertikal kita bisa tahu bahwa selanjutnya titik endpointnya itu ada di sini, jadi bukan di atas sini. Oke, karena Y-nya 0. Kemudian ke sini, kemudian ke sini lagi. Nah, begitu juga dengan ini. Berarti di sini yang Y-nya 0, kemudian di sini, nah Y-nya 0 lagi di sini, kemudian di sini, dan yang terakhir di akhir jalan di sini. Nah, jika menggunakan garis bantuan, maka penggambaran alinyemen vertikal ini akan sangat cepat. Jika sudah, kita bisa klik escape atau enter. Dan selamat, sekarang alinyemen vertikal kita sudah jadi. Ini bisa kita close saja. Kemudian garis bantu tadi ini bisa kita hapus. Kita delete. Ini juga kita delete. Nah, ini kenapa saya tarik dia ke atas, supaya gampang juga dihapus. Delete. Kemudian di sini kita delete. Nah, di sini juga muncul gradien 4,99 sama ya. Kemudian 4,8 sama, dan seterusnya.
Nah, setelah tahap ini, selanjutnya kita akan mendesain lengkung, cembung, dan juga lengkung cekungnya.